La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah fatma'annat juluduhum bil karamah wa zuyyinat batinuhum bil hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu linnasi kaffah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa tarahham wa tahannan ala abdika wa rasulika nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu a'lam bi muradih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah salat Jumat Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Puji syukur marilah sama-sama senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Jalil yang telah memercikan nikmat karunia kepada kita di siang yang mulia ini, sehingga dengan cucuran nikmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Harapan dan doa kita semua tentunya amalan-amalan ibadah kita kelak di padang mahsyarnya Allah Rabbul Jalil diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah ruah junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kita selaku pengikutnya yang beriman dan meyakini akan kenabian dan kerasulannya. Mudah-mudahan kita yang senantiasa menghidupkan sunnah dan ajarannya, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, tatkala mata kita menutup mata untuk yang terakhir kalinya, kita mampu untuk mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kita digolongkan hamba-hamba Allah yang menutup akhir hayatnya dengan keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ada sebuah ungkapan yang menarik. Setiap kita diberikan kebahagiaan dan juga kemuliaan, tetapi tidak setiap kita diberikan kekayaan dan juga kekuasaan. Tidak setiap kita diberikan kekayaan dan kekuasaan, tetapi setiap kita pasti diberikan kebahagiaan dan kemuliaan. Allah tidak memberikan kekayaan dan kekuasaan kepada setiap manusia, tapi Allah berikan kebahagiaan dan juga kemuliaan kepada setiap manusia. Allah tidak berikan kebahagiaan terletak pada harta seseorang, dan Allah juga tidak memberikan kekuasaan pada jabatan seseorang. Orang boleh mulia dengan jabatannya,
tapi Allah tidak berikan kemuliaan lewat jabatannya. Orang bisa bahagia dengan hartanya, tapi belum tentu Allah berikan kebahagiaan lewat hartanya. Berapa banyak orang yang duitnya miliaran, makannya ditaker, nggak boleh lebih dari seujung centong. Berapa banyak orang yang duitnya miliaran, minumnya dibatas, nggak boleh minum yang manis-manis karena diabetes. Makannya nggak boleh makan daging, mengapa asam urat? Artinya Allah berikan kekayaan belum tentu diberikan kebahagiaan. Tapi kita yang biasa-biasa saja, bisa saja kita menikmati kebahagiaan hidup ini karena Allah berikan kebahagiaan kepada setiap orang, bukan pada hartanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kalau orang kaya itu bisa beli makanan enak yang harganya mahal, makanan enak, tapi belum tentu dia bisa makan enak. Kalau kita orang yang biasa-biasa aja, memang nggak bisa beli makanan enak, tapi alhamdulillah kita enak makan. Kenapa? Karena Allah berikan bahagia bukan pada hartanya. Ma'asyiral muslimin wal zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah tidak berikan kekuasaan kepada setiap manusia, tapi Allah berikan kemuliaan kepada setiap manusia. Orang boleh jadi presiden, tapi cuma antu. Calonnya 3 yang jadi antu. Kita usia 50 tahun, udah gak bakal arep jadi presiden. Tapi Allah berikan kemuliaan bukan pada kekuasaannya. Allah berikan kita kemuliaan ada pada ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berkuasa tentu biasanya dia mulia. Presiden datang ke kampung itu dikawal dengan ribuan personil. Kenapa? Karena dia punya kekuasaan. Tetapi kita yang tidak diberikan kekuasaan, Allah tetap muliakan kita lewat jalur langit, lewat jalan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya kekuasaan, kalau dia betulkan kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kufur dan dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya tidak akan memiliki arti apa-apa. Firaun, siapa yang tidak mengenal Firaun yang hidup di zaman Nabi Musa, berkuasa, hartanya banyak, tapi nyari kagak ada orang yang mau ngalem Firaun. Nyari orang kagak ada yang mau muji Firaun. Nyari orang kagak ada yang mau ketika anaknya lahir dinamain Firaun, padahal Firaun raja, Pak. Karena dia memiliki kerajaan yang dibenturkan dengan kebenaran yang dibawa Nabi Musa, maka Fir'aun menjadi hina. Qarun, orang yang kaya raya, kalau hari ini kita disuguhkan dengan 10 orang terkaya di dunia, bahkan salah satunya ada dari Indonesia, kekayaannya dengan Qarun nggak ada apa-apanya. Dalam Al-Quran kata Allah, Qarun itu kuncinya aja, kunci gudangnya nggak bisa, kalau nggak bisa dibawa sama 70 orang yang kuat. Inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kunci gudangnya baru bisa dibawa oleh 10 orang yang kuat, itu Qarun. Tapi ketika dibenturkan dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasul Nabi Musa, maka Qarun dan Fir'aun bukan memiliki kemuliaan, tapi memiliki kehinaan. Bilal bin Rabah, seorang budak, bahkan dirinya saja tidak bisa dikuasai karena seorang budak. Ia mulia di hadapan Allah, dia mulia di hadapan Rasul, bahkan rompahnya saja sudah terdengar di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah letakkan kemuliaan bukan pada kekuasaannya, Allah letakkan kemuliaan seseorang ada pada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang sudah memiliki iman dan takwa kepada Allah, iman yang mantap di dalam hati sanubari kita, tatkala kita memejamkan mata untuk yang terakhir kalinya, iman Islam kita bawa untuk menghadap Allah Rabbul Jalil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina